yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada subuh pagi ini kita bisa sama-sama berjamaah, berzikir, berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Pertemuan kita di pekan keempat ini insya Allah akan membahas tentang fikih. Fikih itu sendiri adalah ilmu yang membahas tentang hukum syariat yang bersifat pengamalan, yang bersifat pengamalan yang diambil dari dalilnya secara terperinci, atau boleh dikatakan fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum syariat yang salah satu sumbernya adalah ijtihad. Jadi ketika kita bahas fikih, jangan alergi dengan khilaf, dengan perbedaan. Karena pasti itu ya, kalau kita bahas fikih maka otomatis kita akan bahas tentang perbedaan. Tapi perbedaan yang ada dalam hukum ini tidak pernah merupakan perbedaan yang ekstrim, tidak. Dia hanya akan perbedaan pada mana yang utama, mana yang lebih utama, mana yang baik dan mana yang paling baik. Pada hakikatnya seperti itu. Acuan yang akan saya gunakan dalam setiap pertemuan keempat insya Allah nantinya adalah kitab Takrib, ya. Salah satu kitab dasar dalam fikih mazhab Syafi'i. Dari sekian banyak ragam varian hukum, kita akan milih yang paling dasar, kita akan milih yang banyak diamalkan di negara kita. Saya akan ambil acuan takrib. Fikih ini Pak, kita bagi dalam 4 klaster besar. Ada yang membahas hubungan seseorang dengan Tuhannya. Ini namanya fikih ibadah. Fikih ibadah. Bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita puasa, bagaimana cara kita berzakat, bagaimana cara kita haji, bagaimana cara kita melakukan ragam ibadah yang lainnya. Ini disebut sebagai fikih ibadah, fikih ibadah. Yang bahas hubungan seseorang pada Tuhannya, ini fikih ibadah. Yang membahas hubungan seseorang dengan sesamanya dalam hal-hal yang kaitannya transaksi, itu disebut sebagai fikih muamalah. Bagaimana cara berjual beli, bagaimana cara menyewa, bagaimana cara berinvestasi, bagaimana cara patungan usaha, bagaimana cara kita berlaku tepat dalam hal menggaji karyawan, bagaimana hal-hal yang sifatnya transaksional. Itu namanya fikih muamalah, fikih muamalah. Hal-hal yang membahas hubungan seseorang dengan keluarganya itu biasa disebut fikih munakahat, ya. Barangkali ada yang belum nikah atau ada yang mau nikah lagi. Bagaimana cara melamar, ya. Bagaimana cara melakukan akad nikah, apa hak dan kewajiban suami istri, bagaimana standarisasi nafkah yang tepat, bagaimana satu pertikaian dapat disebut sebagai sebuah perceraian, bagaimana orang yang sudah cerai bisa melakukan rujuk kembali, itu disebut sebagai fikih munakahat, ya. Kemudian yang terakhir, karena tidak semua manusia itu melakukan kebaikan, ada saja yang melakukan kriminal,
Nah, itu nanti ada namanya fikih jinayat. Kalau ada orang mencuri, diapain? Kalau ada orang zina, diapain? Bagaimana tata cara peradilan? Bagaimana beracara untuk mendapatkan hukum yang tepat? Apa syarat-syaratnya hakim? Apa syarat-syaratnya qadhi dan yang lain-lain? Itu namanya fikih jinayat. Selain 4 klaster besar ini, ada klaster-klaster kecil. Fikih kuliner ada. Apa kriteria makanan yang halal? Apa kriteria hewan yang halal dimakan? Fikih kuliner ada. Ada fikih warisan, ya. Ada fikih klaster-klaster kecil, tapi secara umum kita akan bagi menjadi 4 hal. Dan bahasan kita yang pertama adalah tentang fikih ibadah. Fikih ibadah ini kita mulai dari bersuci, Pak, bersuci. Kita sering dengar kata-kata suci, tapi kadang-kadang kalau ditanya suci itu apa, kadang-kadang kita belum bisa memberikan jawaban yang tepat. Kadang-kadang suci itu beda dengan bersih, beda dengan bersih. Kalau bersih itu fisik. Lawan kata bersih itu kotor. Jadi kalau bersih itu fisik. Kalau suci itu status. Suci itu status. Lawan kata suci bukan kotor, bukan. Lawan kata suci itu hadas atau najis. Maka bersuci itu biasa kita artikan sebagai kegiatan menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Bersuci itu kalau tidak menghilangkan hadas, menghilangkan najis, itu bersuci. Bedanya najis dengan hadas apa? Sama juga. Najis itu physically, kelihatan, harus dapat diidentifikasi rasanya, warnanya, baunya, itu najis. Sesuatu yang tidak dapat diidentifikasi bukan najis, bukan. Contoh, apa itu? Mohon maaf, kotoran. Warnanya kuning, baunya busuk, rasanya dikira-kira, ya nggak usah dicoba begitu dicoba. Apa rasanya? Nggak usah. Rasanya dikira-kira, rasanya dikira-kira, ya, rasanya dikira-kira. Najis itu. Apa itu? Darah. Warnanya merah, baunya anyir, rasanya ya begitu. Apa itu? Kencing, air seni. Warnanya ya mulai dari jernih sampai coklat warnanya. Baunya pesing. Rasanya dikira-kira sendiri. Jadi najis itu diidentifikasi. Rasanya, warnanya, baunya. Patokannya najis itu sederhana. Rata-rata najis benda cair, najis mengalami perubahan. Patokannya 2 itu, ya. Rata-rata najis benda cair, ya, najis mengalami perubahan. Coba Bapak lihat. Kencing, darah, nanah, muntah, ya. Rata-rata najis itu benda cair, benda cair. Benda gas itu nggak ada yang najis, nggak ada. Benda gas nggak ada yang najis, nggak ada. Kentut, Pak, itu nggak najis. Karena satu hal, kentut itu bukan fisik, bukan fisik. Kentut
sekencang apapun, sebau apapun, tidak akan pernah menjadi najis, nggak pernah. Ada yang bapak habis kentut cebok, ada? Nggak ada. Kentut itu nggak najis. Tapi saya kentut keluar ampasnya dikit, Ustaz. Fisik ini kalau ada ampasnya, fisik ya. Jadi patokannya kalau fisik ada ampasnya berarti najis, itu bukan kentut lagi. Kalau kata orang kampung kecepirit udah itu ya, udah bukan kentut lagi itu, sudah ada fisiknya, ada warnanya, udah ketemu ya, ada warnanya. Tapi kalau kentut enggak, benda gas itu nggak ada yang najis, nggak ada. Orang dulu bakar sampah, bakar apa, itu kadang kotoran juga dibakar ya kan. Mohon maaf, tai dibakar. Apakah asapnya itu najis? Enggak najis. Tapi asapnya bau. Asap mana yang enggak bau? Coba, asap mana yang enggak bau? Enggak ada. Tapi asapnya hitam. Asap sate juga hitam. Sama, asap sate juga hitam. Benda gas itu enggak ada yang najis, enggak ada. Enggak ada yang najis, enggak ada. Itu mohon maaf, beda dengan uap, beda. Kalau uap itu najis. Karena patokannya kalau uap bisa mencair, bisa. Mohon maaf, ada orang rebus air kencing jadi uap. Itu najis karena uap bisa mencair, najis. Tapi kalau asap enggak najis. Kenapa? Benda gas itu enggak najis, enggak najis. Zaman sekarang dikembangkan teknologi biogas, ya, biogas. Kotoran dirubah jadi gas. Kotoran kita kan mengandung metana, ya kan? Makanya kentut itu gasnya, kenceng sekali. Mohon maaf, kotoran tai diubah jadi biogas, jadi gas, bisa dipakai buat masak itu, buat masak. Apinya lebih biru, baunya lebih menyengat, baunya lebih menyengat, biogas. Saya di pondok itu pernah dapat tawaran dari Kementerian Lingkungan Hidup kalau nggak salah, konversi WC apa namanya jadi biogas. Lumayan, Ustaz, hemat, nggak beli gas buat santri begitu. Cuma yang repot itu nggak boleh kena air. Santri itu susah, nggak kena air susah. Maka saya bilang nggak dulu deh, nggak dulu. Bukannya saya bilang najis, tidak najis, biogas tidak najis. Perubahan bentuk fisik najis menjadi unsur kimiawi yang lain, itu namanya istihala, itu nggak najis. Itu nggak najis. Oke, jadi najis itu sesuatu yang secara fisik terlihat atau pernah terlihat, diidentifikasi lewat warnanya, baunya, rasanya. Kalau hadas itu status seseorang dianggap punya hukum tidak bisa melakukan sholat, itu hadas. Maka hadas itu tidak terlihat, tidak. Itulah bedanya. Bapak kalau wudu pakai niat, innamal a'malu binniyat. Bapak kalau mandi pakai niat, karena yang dihilangkan hadas, sesuatu yang secara fisik memang tidak terlihat. Tapi bapak kalau menghilangkan najis nggak pakai niat, nggak pakai. Ada bapak yang lagi cebok sambil gosok-gosok anusnya niat begitu, ada. Ada bapak yang nyiram kotoran di kloset kemudian pakai niat, nggak ada. Mau ngapain niat? Itu tai kelihatan depan matanya, nggak usah diniati, udah kelihatan. Tapi kalau hadas, wudu, memang nggak terlihat hadas itu. Maka orang niat, dalam hati dia niat, aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi fix ya, clear bedanya hadas dan najis, bahwa najis itu physically, najis terlihat, diidentifikasi lewat warna, bau dan rasa. Sementara hadas itu tidak. Hadas itu status bahwa seseorang tidak boleh sholat sebelum dia melakukan wudu atau sebelum dia melakukan mandi atau tayamum. Media bersuci 4.
Satu, air, yang paling banyak air. Dua, debu. Tiga, batu. Empat, di masa Nabi ada kegiatan menyamak kulit. Yang keempat, salah satu media bersuci adalah menyamak kulit bangkai. Bismillah. Saya ulangi lagi, media bersuci itu empat. Satu, air. Air ini yang paling umum, bisa digunakan menghilangkan hadas, bisa digunakan menghilangkan najis. Air umum. Wudu pakai air, mandi pakai air, ya. Istinja, cebok pakai air, nyiram kotoran, membersihkan, menghilangkan najis pakai air. Yang paling umum air. Kenapa air? Air itu pelarut. Air itu pelarut. Garam sama air, ya, garamnya yang hilang. Gula sama air, ya gulanya yang hilang. Kalau airnya banyak, tsunami, banjir, rumah juga hilang. Ya kan? Maka air itu menghilangkan najis. Air itu menghilangkan hadas, ya, air. Yang kedua, debu. Debu hanya dipakai pada saat tayamum. Tayamum itu pada hakikatnya bukan bersuci. Dia disebut sebagai bersuci alternatif. Kalau air tidak ada atau air tidak bisa digunakan, maka orang tayamum. Patokannya dua hal. Airnya tidak ada atau airnya tidak bisa digunakan. Tahu air tidak ada bagaimana? Sudah dicari. Kalau belum dicari nggak bisa ngomong nggak ada. Kenapa Ustaz? Tayamum. Kenapa tayamum? Nggak ada air. Udah nyari air apa belum? Belum nyari kok ngomong nggak ada. Gak bisa. Orang ngomong nggak ada itu kalau sudah cari. Harus cari. Radius berapa meter dia harus mencari. Kata Nabi, Haddul Ghaus itu sejauh mata memandang, sejauh suara teriakan. Ini kalau kontur tanahnya rata, nggak ada bangunan, batas pandangan mata Bapak seberapa jauh? Kalau Bapak dibegal di sini, Bapak teriak sekencang-kencangnya, suara teriakan Bapak sampai mana? Survei Pak, rata-rata 500 meter, rata-rata begitu, 500 meter. Tanahnya rata, nggak ada bangunan, sejauh mata memandang itu kira-kira 500 meter, kira-kira. Pandangan manusia normal 500 meter. Bapak teriak di tempat yang tidak terhalang, suara teriakan itu maksimal terdengar sekali, radius 500 meter. Apa kita kudu ngetok pintu rumah satu-satu untuk mencari? Nggak usah. Ada grup WA, tanya saja di grup WA. Zaman sekarang lebih enak. Kalau zaman dulu ya, ada air apa enggak? Aduh, enggak usah zaman sekarang. Cukup ada grup WA RT, grup WA RT, grup WA jamaah masjid, tanya, rumah saya air mati. Bagaimana yang lain? Mati. Ya sudah, cukup tayamum. Sudah dicari, sudah. Apa teknik pencariannya? Tanya di grup WA. Air semuanya mati, tapi di kali situ airnya penuh dan secara fisik mungkin digunakan wudhu atau mandi mungkin. Ya pakai air kali, Pak. Tapi kalau Ustaz, airnya emang ada, tapi saya khawatir berpenyakit bla bla. Ya sudah, kalau khawatir jangan dipakai. Patokannya kan dua hal. Airnya tidak ada atau tidak bisa digunakan. Airnya ada, Bapak sakit, gak usah paksain wudhu Pak, gak usah. Tayamum.
Sakit yang bagaimana yang bikin orang tayamum? Yang sembuhnya makin lama atau sakitnya tambah parah? Sakit apa? Cacar, tayamum. Sakit apa? Demam tinggi, tayamum. Ya pantas pokoknya. Sakit yang bikin sembuhnya tambah lama atau sakitnya tambah parah, tayamum. Sakit apa? Panu, ya wudu kalau panu. Gak ada kaitannya dengan kesembuhan, gak ada. Jadi patokannya dua hal. Sakit itu patokannya dua hal itu. Sakit boleh tayamum, sakit boleh jebol puasa, sakit kemudian boleh menjamak sholat, sakit bikin ibadah turun kelas begitu. Itu sakit yang dua hal ini, yang bikin tambah parah atau yang sembuhnya makin lama, tayamum. Jadi patokannya tayamum dua hal. Airnya tidak ada atau tidak bisa digunakan. Airnya ada, Ustaz, tapi saya pakai buat masak. Ya masak. Bapak tayamum. Kita ibadah itu ya pakai prioritas ibadah. Bapak nggak bisa wudu, bisa digantikan pakai debu, tayamum. Bapak nggak bisa cebok pakai air, zaman dulu digantikan batu, sekarang bisa digantikan dengan tisu. Tapi bapak nggak bisa masak nasi di Magicom pakai tisu, nggak bisa. Bapak nggak bisa masak nasi di Magicom pakai batu, nggak bisa. Wudu bisa pakai debu, tayamum jadinya. Cebok bisa pakai tisu, istinja namanya. Tapi masak nasi, ngopi itu nggak bisa. Apa namanya? Pakai debu, pakai batu, pakai tisu nggak bisa. Ya, jadi media bersuci itu dua hal. Satu air, dua debu, tiga batu. Di masa Nabi batu. Namanya batu istinja. Apa batu istinja itu? Nggak harus batu, Pak, nggak harus batu. Di masa Nabi batu, karena batu yang mudah dicari di masa Nabi. Ada yang ingat zaman kecilnya, kalau pergi mau kemana-mana perutnya mules, suruh ngapain sama orang tuanya? Ngantongin batu, ya kan? Ngantongin batu. Di kita ngantongin batu jadi sugesti supaya nggak jadi mules. Padahal maksudnya orang tua dulu tuh nggak begitu. Bawa batu, sewaktu-waktu buang hajat, nggak ada air, bisa cebok pakai batu. Maksudnya begitu. Jadi orang tua dulu itu Masya Allah peduli sama agama, peduli. Kan nggak kayak zaman sekarang, di mana SPBU dan masjid Bapak bisa lacak pakai Google Maps, bisa. Rest area, pom bensin, masjid. Maka zaman sekarang itu masjid pinggir jalan itu banyak yang singgah, bukan buat sholat, Pak, buat berak. Nah, orang lagi di jalan nih kebelet begitu kan, map, cari masjid terdekat. Mau ngapain? Kebelet, mau berak. Apalagi anak-anak muda sekarang, itu kadang bukan mau berak gitu, baterai habis, nggak bawa power bank buat ngecas, Pak. Mau ngecas itu. Mana masjid terdekat? Ngecas. Di warung ngecas, bayar 2.000 itu. Tapi di masjid, wah ngecas, nyalain AC, pakai kipas angin, bebas itu dia. Apa hukumnya itu? Nah, tergantung kebijakan pengurus masjidnya. Kalau ditulisi di situ dilarang menggunakan harus listrik tanpa izin, ya haram, nggak boleh. Tapi kalau keputusan DKM masjid ngizini, ya silakan, nggak ada masalah. Ya. Zaman dulu kan nggak begitu, nggak bisa kita melacak tempat buang hajat tuh di mana. Maka orang buang hajat ya seketemunya di sawah, di kebun, di pinggir kali, di mana. Jaga-jaga nggak ada air, dia sudah nyiapkan batu. Jadi yang pertama air, yang kedua debu, yang ketiga batu, dan yang keempat batu ini dapat digantikan dengan benda
suci, padat, benda padat, suci, bisa menghilangkan najis, dan bukan benda yang dimuliakan. Biarpun bapak anak sultan, nggak boleh cebok pakai duit begitu, nggak boleh. Dan sama-sama kertas pak, sama-sama kertas. Anak sultan, dolarnya banyak, duit $100 pakai buat cebok misalnya, haram. Yang bikin haram itu apa? Sebab uang itu sesuatu yang ditamul, dipertukarkan orang itu. Jangan sampai belanja ini kok bau ini bekas dipakai cebok, ya jangan ya. Jadi sama-sama kertas tapi punya unsur apa namanya dimuliakan, sesuatu yang ditamulkan oleh orang banyak. Dan yang keempat tadi, menyamak kulit bangkai. Ini salah satu media bersuci, menyamak kulit bangkai. Apa yang disebut dengan bangkai? Bangkai itu hewan yang mati tanpa proses penyembelihan. Kalau disembelih namanya bukan bangkai. Disembelih itu apa? Disembelih itu dipotong sesuai dengan aturannya. Apa aturan pemotongan itu? Dilukai yang mempercepat kematiannya. Di mana dipotongnya? Di leher. Leher sebelah mana? Tergantung hewannya, lehernya panjang apa pendek. Maka bapak kalau motongnya kambing, motongnya sapi, kerbau, ayam, ya kan? Itu binatang-binatang yang lehernya pendek. Leher mana saja aman itu. Patokan sempurnanya 4 hal. Kena jalur makannya, dalam bahasa Indonesia disebut kerongkongan. Kena jalur nafasnya, dalam bahasa Indonesia disebut tenggorokan, tenggorokannya kena, kerongkongannya kena, dan kena 2 jalur darah. Kalau dalam bahasa sekarang disebut arteri dan vena. Empatnya kena sempurna. 2 saja kena dari 4 ini cukup, sudah cukup. Yang repot itu hewan yang lehernya panjang. Bebek, ya kan? Onta. Nah, ini agak lebih treatmentnya lebih itu. Maka orang zaman dulu kalau dia motong entok itu, ya kan, entok itu udah dipotong tuh kadang masih terbang, masih kemana, seperti itu ya. Itu ada yang namanya bangkai. Bangkai itu tidak melalui proses penyembelihan, nggak kayak zaman sekarang pak. Mau makan apa aja enak meskipun duit kadang nggak punya. Zaman dulu ya, kalau orang tua saya cerita pengen makan ayam aja nunggu ayam sakit pak ya. Jadi orang tua kakek itu ayamnya banyak. Tai ayam itu dipakai kalau mau maulid itu dipotong ya, atau mau saban itu ruahan dipotong gitu. Kalau sehari-hari enggak itu, kalau ada ayam sakit udah mau mati baru suruh potong. Jadi mau makan ayam itu nunggu ayam sakit dulu. Kalau sampai mati tanpa proses penyembelihan itu namanya bangkai. Bangkai itu tidak dapat dimanfaatkan, nggak bisa. Bangkai-bangkai binatang yang besar boleh dimanfaatkan kulitnya, boleh, nggak apa-apa. Bangkai binatang yang tidak halal boleh dimanfaatkan kulitnya, boleh, nggak ada masalah. Tiba-tiba ada macan masuk simpruk sini, terus ditembak, macannya mati, sayang nih kulitnya. Boleh kulitnya dimanfaatkan, disamak, boleh, nggak apa-apa. Kulit ular, kulit biawak, kulit buaya pak misalnya mau disamak nggak apa-apa. Disamak tuh diapain? Diolah dari awalnya kulit mentah jadi kulit siap pakai. Bedanya bagaimana? Sederhana. Kulit mentah bapak masukin air, airnya bau. Tapi kulit siap olah, kulit jaket, kulit sepatu, bapak masukin di air, ya airnya nggak berubah. Patokannya di situ. Dihilangkan sisa-sisa daging ataupun lemak
yang nempel di kulit. Itu proses penyamakan namanya. Oke, 4 hal ini ya, media bersuci. 1 air, 2 debu, 3 batu, 4 proses penyamakan. Yang terakhir bentuk toharo, bentuk bersuci, 4 macam. Bentuk bersuci 4 macam. 1, wudu. Ya. Kapan orang wudu? Mau sholat. Kapan orang wudu? Mau tawaf. Bismillah. Kapan orang wudu? Mau baca mushaf. Ada mushaf itu. Baca mushaf. Mau nyentuh mushaf. Mau bawa mushaf. Itu wajib wudu. Azan tidak wajib wudu. Tidak wajib. Sunnah saja. Wudu sunnah. Kenapa sunnah? Dia ngajak orang mau sholat, dianya kok belum siap sholat. Dalam agama itu dianjurkan, kalau kita ngajak, kitanya udah siap. Orang azan ngajak orang sholat, idealnya dia sudah siap sholat, sudah wudu, idealnya. Tapi nggak wajib, enggak. Itu mirip muazin maghrib di bulan Ramadan. Kadang-kadang banyak ibu-ibu yang ngeluh itu banyak. Nggak percaya sama azan masjid, banyak itu. Nggak percaya itu ibu-ibu, nggak percaya. Saya nggak tahu kalau di Simpruk ya. Kalau di tempat saya nggak percaya itu ibu itu, nggak percaya. Saya bilang belum azan masjid. Ustaz, masjid ditungguin. Muazinnya ngopi dulu katanya. Muazinnya makan dulu, ya kan? Makan dulu itu muazin. Ya kan? Maka orang nunggu azan TV itu. Kadang-kadang belum azan. Baru gambar beduk itu TV dimatiin, udah TV dimatiin. Saya bilang sama ibu-ibu itu, Bu, orang yang azan maghrib bulan Ramadan, dia ngajak orang buka puasa. Maka idealnya dia juga puasanya sudah buka, karena memang dia ngajak orang buka puasa. Tapi jangan gara-gara saya ngomong dia ngajak orang buka, jadi dia buka dulu. Bukanya paket lengkap kadang-kadang itu. Cukup batalin puasa kan kelihatan di jam digital itu. Kelihatan apa? Kelihatan berapa menit lagi akan azan maghrib. Masuk waktu azan maghrib dia buka, minum, kemudian azan. Azan maghrib di bulan Ramadan gak usah panjang-panjang, gak usah. Mau ngapain azan panjang-panjang? Gak ada yang dengerin juga, gak ada. Orang udah sibuk mau makan apa, gak ada yang dengerin, gak ada. Jangankan yang di rumah, yang buka bersama di masjid juga gak dengerin azan kok. Enggak, udah korma bleb begitu kan. Sudah bleb, gak usah panjang-panjang, gak usah. Ada 2 azan yang gak usah panjang. 1 azan maghrib di puasa Ramadan. Yang kedua kalau Jumatan 2 kali azan, azan keduanya nggak usah panjang, nggak usah. Jadi orang mau azan itu nggak wajib wudu, nggak wajib wudu. Sunnah saja. Yang wajib wudu cuma 4, mau sholat, mau tawaf, mau baca mushaf, pegang mushaf, mau bawa mushaf, itu wajib wudu. Sa'inya saja, sa'inya nggak wajib wudu, tawafnya yang wajib wudu, tawafnya, sa'inya nggak. Saya berapa kali begitu jamaah waktu dulu masih belum sibuk di pesantren, kadang suka ikut diminta TL, tour leader begitu, umrah. Saya bilang ibu-ibu kalau batal wudu pada saat sa'i, nggak usah wudu. Lanjutin sa'i nggak apa-apa. Karena yang wajib wudu itu tawafnya, sa'inya nggak wajib wudu. Nah, tapi masalah wudu juga ya perlu benar-benar pemahaman yang lebih. Kesalahan kita itu kadang berangkat haji, berangkat umrah, manasiknya nggak terlalu dipikirin, nggak terlalu. Saya pernah bawa itu TL, saya bawa 40 orang nenek-nenek pernah Pak. Itu yang bikin saya pensiun dari dunia umroh itu, gara-gara bawa nenek-nenek 40 itu ya kan. Ya.
Itu sekali berangkat tawaf itu, yang kembali ke hotel itu 28, sisanya hilang semua itu. Nenek-nenek ini nggak tahu manasiknya siapa, saya yang disuruh bawa. Lucu itu. Saya ngomong sebelum masuk masjid itu, saya bilang, ibu-ibu kita kumpul di sini, yang belum wudhu silakan wudhu. Saya tunggu di sini. Wudhu, wah rame wudhu udah. Habis itu tawaf, bareng tawaf udah. Saya selalu bilang kalau ada yang batal ngomong ngacung, kami tunggu wudhu lagi. Kok aman ini, nggak ada yang kentut, nggak ada yang apa, aman semua udah. Selesai tawaf, kita minum air zam-zam, pengen sholat sunnah 2 rakaat. Baru banyak nenek-nenek yang senyum-senyum. Saya udah curiga kalau mereka senyum ini, curiga saya. Saya tanya kenapa? Aduh Ustaz, saya batal tadi. Putaran keberapa? Putaran kedua, mati kata saya. Putaran kedua, udah ya udah wudu saya tunggu. Mau nggak mau kan kita ngantar lagi. Udah selesai, siap sholat. Satu orang senyum lagi, curiga lagi saya. Kenapa kata saya Bu? Itu sih Ustaz, susah diomonginnya. Kenapa emang? Coba kayak saya tadi wudu 5 kali, kentut 2 kali, sisa 3 katanya. Coba ya. Ini yang ngajarin siapa kata saya, manasiknya ini siapa ini ya. Jadi wudu itu 4 hal itu, mau sholat, mau tawaf, nyentuh mushaf atau megang mushaf, bawa mushaf itu wajib wudu. Ya. Bentuk toharoh 4 macam, 1 wudu, 2 mandi. Mandi itu sebabnya 6 macam aja. Hubungan suami istri, keluar sperma. Kalau buat perempuan berarti datang bulan, menstruasi, nifas, melahirkan, dan yang terakhir meninggal dunia. Mandi itu 6 macam aja sebabnya, 6 macam. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, bentuknya bersuci itu tayamum. Bentuknya bersuci, tayamum. Menggunakan debu. Orang kadang-kadang nanya, Ustaz pakai apa tayamum? Pakai debu. Di mana cari debu? Banyak itu di kaca-kaca rumah, di jendela banyak. Lalu dalam perjalanan gimana Ustaz? Kalau di mobil saya jarang saya cuci, dashboardnya banyak debunya itu. Bisa buat tayamum itu, jangan saya vakum itu. Ya. Bagaimana kalau nggak ada debunya Ustaz? Itu di pipi temennya itu banyak debu itu. Ya. Jangan teplok tayamum begitu enggak. Di Malaysia 3-4 tahun yang lalu itu saya berapa kali lewat di Klia, bandara Kuala Lumpur itu banyak orang jual debu tayamum. Saya kebetulan ngajar di Sari Asih, saya bilang waktu itu sama Bu Haji Rukoyah itu saya bilang di Malaysia itu banyak orang jual debu Bu Haji di bandara itu, orang berangkat umroh apa. Kayak merica begitu tapi dalamnya debu. Jadi praktis yang pakai begitu. Dan ternyata di rumah sakit juga sekarang udah banyak itu yang jual apa? Debu tayamum itu. Jadi botol kecil isinya debu, praktis digunakan pada saat mau dalam perjalanan atau apa. Ya. Oke. Yang ketiga tayamum, pertama wudu, kedua mandi, ketiga tayamum, yang keempat bentuk bersuci adalah menghilangkan najis. Bentuknya macam-macam. Nyiram kotoran, itu menghilangkan najis. Bentuknya lagi apa? Misalnya cebok, nah itu juga sama apa namanya bentuk bersuci ya. Jadi kalau kita ringkas pertemuan kita perdana ini atau yang kedua kalau hitung dari pertama tentang toharoh bersuci. Bersuci adalah kegiatan menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Najis itu sesuatu yang bisa diidentifikasi lewat warna, bau dan rasa. Sementara hadas adalah statusnya. Hadas itu statusnya. Media bersuci itu 4. 1 air, 2 debu, 3 batu, dan 4 menyamak. Itu media bersuci. Bentuk bersuci juga 4. 1 wudu, 2 mandi, 3 tayamum, dan yang keempat menghilangkan najis ya. Insya Allah di pertemuan depan kita akan bahas macam-macam air. Air yang bagaimana
yang bisa digunakan bersuci dan air yang bagaimana yang tidak dapat digunakan bersuci. Kalau ada hal-hal yang masih iskal atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tafadhol, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babi panggang karo. Jadi kan itu rasanya kemana-mana. Iya. Itu hukumnya gimana Pak? Untuk asap yang masuk ke kos-kosan atau di kontrakan golongan kita gitu. Kalau dulu saya memang kalau lewat warung saya itu hidung atau gimana Pak Ustaz? Hukumnya apakah itu najis atau tidak najis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi sudah sempat kita bahas bahwa benda gas itu tidak najis. Kita juga tadi sempat membahas perubahan unsur kimiawi satu benda najis itu akan berubah menjadi tidak najis. Najis itu kalau sudah berubah total unsur kimiawinya, dia sudah tidak najis lagi, tidak najis. Tadi misalnya saudara kita ini tinggal dekat dengan BPK, babi panggang karo. Pak Ustaz kok tahu? Ya tahu lah, bukan saya member, bukan. Saya tahu itu karena sering lewat begitu ya. Ada Lapotuak, ya ada BPK begitu kan ya. Apa hukumnya asap dari babi panggang itu yang kemudian masuk atau nempel atau lekat misalnya di pakaian di tubuh kita? Enggak najis. Karena benda gas, asap itu enggak najis. Termasuk tidak membatalkan puasa juga, tidak. Bapak puasa lewat depan rumah makan Padang, lagi bakar ayam, bakar sate, enggak apa-apa Pak. Meskipun tembus otak itu, mantep ini bumbunya man, enggak apa-apa, enggak batal puasanya, silakan itu. Yang perokok tuh kemudian nanya sama saya, Ustaz, ngerokok nggak batal berarti kan asap doang itu. Wah, kata saya, kalau kamu pengen ngerokok nggak batal, jangan masukin rokoknya. Teman kamu yang ngerokok, kamu isep asapnya nggak batal itu enggak. Tapi kalau masuk, ini kan masukan bendanya kan, masukan benda, ada bendanya, ada manisnya, ada rasanya, masukan benda. Kalau asap doang nggak batal, nggak batal. Jadi bapak lewat apa namanya atau asap babi panggang karo itu ada yang masuk dalam kosan, nggak ada masalah, nggak masalah ya. Meskipun sebaiknya dihindari, tapi itu kan hal-hal yang sulit dihindari, tidak najis dan tidak membatalkan puasa, membatalkan puasa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan yang mengganjal di saya pada beberapa bulan lalu ketika almarhum ayah saya dirawat di ICU itu kondisinya sudah buang air di tempat tidur ya. Nah itu gimana sholatnya? Sedangkan ayah saya itu kan nggak bisa membersihkan sendiri. Waktu itu saya bilang ini pemikiran saya aja, nggak apa-apa sholat, Allah Maha Tahu, saya bilang gitu. Apakah itu salah atau yang benar seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngalamin jadi pasien ICU 15 hari. Ya. Saya penyintas Pak, 2 kali dapat plasma. Kalau nggak ada plasma mungkin lewat saya. Itu apa namanya? Dalam kondisi yang memang lemes, nggak mungkin buat wudhu, mandi saja dimandikan, pakai pempes dan segala macam. Ya. Lalu bagaimana kita sholatnya?
Patokannya sederhana. Ada satu ayat dalam Al-Quran populer sekali, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Ya. Ada banyak orang yang Allah kasih cobaan, tidak bisa membersihkan najis. Contoh, ada orang yang punya penyakit beser, yang sebentar-bentar kencing, ada. Sebentar lagi kencing, bentar-bentar kencing, bentar. Makanya dia pakai apa? Pakai pempes. Orang yang beser ini, kalau fikihnya fikih normal, kesian Pak, wudunya nggak selesai. Baru sampai muka, ces lagi keluar. Baru sampai tangan, ces lagi keluar. Wudunya nggak selesai. Apa yang dilakukan oleh orang yang dalam tanda kutip disebut jazakallah sebagai sahibud darurah, orang yang punya keterbatasan, tidak bisa melakukan ibadah seperti orang pada umumnya. Apa yang dilakukan? Kalau sifatnya tidak permanen, maksudnya begini, tidak permanen itu kayak saya waktu dirawat memang nggak bisa ngapa-ngapain. Sesudah pulang bed rest ya normal. Kalau sifatnya tidak permanen, maka wudu, bersuci sebisanya, sholat sebisanya. Saya sholat itu di pempes ya masih banyak kotoran, ya nggak pakai wudu, nggak. Tayamum saja simbolis tayamumnya, karena nggak ada debu. Tayamumnya simbolis ya. Pokoknya saya ambil dari bed cover itu ya, kemudian saya usap muka, usap lagi bed cover, saya usap tangan begitu. Tapi nanti saya akan sembuh. Ketika sembuh, maka saya mengulangi sholat-sholat yang saya lakukan tidak sempurna ketika sembuh. Tapi kalau oleh Allah dikasih permanen, ya sudah seperti itu sudah. Kalau memang sudah permanen seperti itu, tidak ngulangi lagi. Mereka sholat sebisanya. Ataupun ternyata habis dirawat terus meninggal dunia, ya sudah, sholat-sholat yang mereka lakukan tidak sempurna karena keterbatasan mereka memang berbeda dengan orang sehat dan normal pada umumnya. Jadi patokannya sholat sambil pakai pempes, atau orang cuci darah itu sholat sambil bawa benda-benda najis, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau punya kesempatan ngulangi lagi dengan sempurna, maka ngulangi lagi dengan sempurna. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Ya, silakan, Fatul. Kalau dekat dengan mandi besar Ustaz ya. Kalau dulu waktu saya sekolah SD itu ada air mustakmal gitu. Misalkan mandi besar di dalam tempayan, misalkan cipratannya masuk lagi ke tempayan itu, nah itu mandinya nggak sah. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sebetulnya sudah mulai masuk materi minggu depan, jenis-jenis saya. Tapi nggak apa-apa, saya kasih trailernya saja. Dikasih trailernya saja. Ada namanya air itu mustakmal. Mustakmal itu apa? Air bekas pakai. Mustakmal. Air bekas pakai itu dalam pandangan mazhab Syafi'i, tidak semua mazhab ya. Ada beberapa imam fikih yang tidak menganggap ada air mustakmal. Tapi dalam pandangan mazhab Syafi'i tentu punya dalil, nanti disebut dalilnya. Ada air mustakmal, air bekas pakai, air yang tidak punya kekuatan untuk menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis. Kenapa dia nggak punya kekuatan? Karena dia bekas pakai. Saya contohin, wudu di keran ditadangi pakai ember. Jadi air bekas muka kita, bekas tangan kita itu kemudian bercucurannya di ember. Ini air bekas pakai namanya. Nggak bisa digunakan untuk bersuci. Digunakan buat ngepel, nggak apa-apa, nggak masalah. Digunakan buat nyiram-nyiram, nggak apa-apa. Tapi digunakan buat wudu, digunakan buat mandi, itu nggak bisa. Dia bekas pakai. Apa ketentuan air bekas pakai?
bekas dipakai menghilangkan hadas atau bekas dipakai menghilangkan najis. Contoh paling gampang kayak tadi, wudu ditadangin. Cipratan itu kalau tidak bisa dihindari namanya bukan mustakmal. Contoh, Bapak kalau wudu itu nyiprat apa enggak? Nyiprat. Apalagi rata-rata masjid space-nya terbatas. Kalau pengen wudu nggak nyiprat, jarak antara keran itu semeter lebih, Pak. Semeter lebih ya kalau bisa sih bisa. Cuma tempat wudu paling 3 kerannya kan begitu ya bisa. Space yang terbatas kita kadang 40 cm, 50 cm, kadang 30 cm jarak antara keran. Pasti nyiprat. Apalagi wudunya anak kecil itu, Masya Allah. Dia basuh muka dia nggak basah, muka kita yang basah. Begini, muka kita yang basah itu. Itu mustakmal. Kenapa mustakmal? Sesuatu yang bisa dihindari. Kalau tidak bisa dihindari, namanya bukan mustakmal, umumul balwa namanya. Contoh, kita mandi di bak mandi, di gentong atau tempayang atau bak mandi begitu kan. Kalau space kamar mandinya agak luas, kita ambil gayung. Kalau tinggi ya, kalau bak mandinya tinggi, kita ambil gayung, kita mundur ke belakang, itu nggak nyiprat. Tapi kalau kita mandi di ember, embernya rendah, kemudian apa? Kamar mandi space-nya memang sempit. Kita guyur pala begini berdiri, bak mandinya lebih rendah, cipratan itu pasti ada. Ada sesuatu yang bisa dihindari, ada yang tidak bisa dihindari. Yang bisa dihindari itu mustakmal. Kalau tidak bisa dihindari, umumul balwa, Allah tidak akan membebani sesuai di luar kemampuannya. Jadi mandi yang mustakmal itu, kalau Bapak mandi di bathtub itu, ya kan, mandi berendam, sisa kita mandi berendam ini, itu namanya mustakmal. Tapi kalau kita mandinya pakai gayung, itu nggak mustakmal. Kecuali kalau sengaja diciprat-cipratin, itu baru mustakmal. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Ada yang lain silakan. Ya silakan. Pemanfaatannya. Oke. Okay. Kulit bangkai itu boleh digunakan, tapi tidak boleh dikonsumsi. Ya, kulit bangkai apapun, kalau dalam mazhab Syafi'i selain anjing dan babi. Ya. Jadi kulit buaya, kulit beruang, kulit macan, ya kan? Kulit macam-macam, kulit ular, ya, kulit macam-macam itu boleh digunakan. Sepatu boleh, mantel boleh, jaket boleh, sabuk boleh, ikat pinggang boleh, sejadah boleh, nggak apa-apa. Digunakan boleh, dikonsumsi nggak boleh. Wah, ada kulit nih, lumayan bisa digoreng. Nah ini nggak boleh, kerupuk kulit nggak bisa ya. Kalau kulit halal, bukan kulit bangkai, boleh dikonsumsi sama kayak daging, nggak apa-apa. Tapi kalau kulitnya kulit bangkai, maka dia hanya bisa dipakai, digunakan, tidak untuk dikonsumsi. Bebas, nggak apa-apa. Jadi buat tas, buat sabuk, buat koper, nggak ada masalah. Buat sejadah juga nggak apa-apa. Yang nggak boleh hanya dimakan, itu nggak boleh ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apa? Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya kurang paham tentang hadisnya, tapi memang ada hadis masalah siksa kubur bagi orang yang tidak tuntas ketika cebok. Ada hadis Nabi, innahuma la yu'adzabani fi qabrihima
wa ma yu'azzabani fi kabir amma ahaduhuma fala yastabiru min baulihi. Kata Nabi, dua orang lagi disiksa padahal kesalahannya enggak besar. Kata Nabi, salah satunya yang kencingnya tidak rapi, tidak teliti dalam istinjanya. Ada hadis yang lain masalah laknat, tapi bukan soal itu, tapi soal orang yang buang hajat di lokasi publik. Nabi bilang, ittaqu al-mala'inas salas, hindari laknatan orang karena buang hajat di tempat-tempat publik. Buang hajat di jalanan, ya kan? Apalagi buang hajat di tembok orang kadang-kadang gitu kan, dikencingin aja tembok orang gitu kan. Nah itu pasti itu dilaknat itu, ya kan? Itu dilaknat itu maksudnya disumpah serapahi manusia gitu, ya. Yang pertama, oke, itu orang kencing itu kalau dia kencingnya berdiri, air kencingnya tidak tidak nyentuh sesuatu yang bisa nahan, itu pasti nyiprat. Pastinya kencing kan tergantung tekanannya Pak ya, tergantung tekanan, iya kan? Walau makin kenceng ya kan, itu kan gaya kan, tekanan kan. Walau Bapak kencingnya berdiri kan dari atas begitu kan, itu gayanya pasti kenceng gitu. Ketika nyampe ke bawah, otomatis nyiprat itu, otomatis. Cuma nyipratnya apa jauh atau tidak, tergantung deras dan tidaknya air kencing yang kita keluarkan, kan begitu. Maka pelajaran buat ibu-ibu sebetulnya bagaimana mengenalkan kencing dan cebok yang benar pada anak-anak. Kalau wudu, ustadz bisa ngajarin, bisa. Wudu nggak bisa kan? Ke tempat wudu di keran, nyontohin wudu bisa. Ustadz nyontohin sholat bisa, tapi nyontohin cebok itu nggak bisa. Kan nggak, ayo kencing bareng-bareng sama saya, nggak mungkin itu, nggak mungkin, ya kan, nggak. Maka itu yang paling krusial itu ibu-ibu ngajarin mereka cara kencing yang sesuai sunnah. Kencingnya kalau bisa duduk, ya, karena ketika duduk kan tekanannya nggak begitu besar, ya kan. Jongkok, ya, kencingnya dia jongkok begitu. Kemudian cebok yang benar seperti apa? Itu ibu-ibu yang krusial. Kalau bapak-bapak kan nggak mikirin siapa yang nyebokin anaknya, jarang itu nggak. Lalu ibu-ibu kan nyebokin anaknya, ya kan. Maka apa? Nyiprat itu pasti, tapi tadi ada sesuatu yang bisa dihindari, ada yang tidak bisa. Saya kasih contoh. Rata-rata kloset kencing masjid itu berdiri apa duduk? Berdiri. Persoalannya apa? Space, tempat kan. Karena kalau kita bikin kloset duduk banyak itu susah. Bapak-bapak yang pakai celana enak, buka sleting aman. Kalau yang pakai sarung nih gimana? Kencing berdiri, ya bisa sih, ada tekniknya ada. Karena saya sarungan mulu ya ada tekniknya. Tapi agak lebih susah itu, ya kan. Maka apa? Nyiprat itu pasti. Kalau nyiprat tidak bisa dihindari, 1-2 cipratan tidak bisa dihindari memang, ya sudah. Kalau nyipratnya ke badannya kita bersihin. Kalau nyipratnya ke celana kita, nyipratnya ke baju, 1-2 cipratan yang tidak bisa dihindari, nggak ada masalah. Umumul balwa namanya itu, ya sudah tidak bisa dihindari. Tapi kalau nyipratnya banyak, ya, udah lama nahan kencing, ujuk-ujuk dikeluarin, belum lurus itu masih miring, nah itu kena semua celana. Kalau ini semestinya bisa dihindari, bisa, dan banyak. Kalau banyak maka apa? Dipakai nggak apa-apa, tapi jangan dipakai sholat, ya apa. Jadi kalau mau sholat nanti ganti celana, itu nanti nyucinya disendirikan. Tolong pakaian yang najis, ini juga ibu-ibu biasanya. Atau kalau ke laundry ya disendirikan begitu. Pakaian yang najis dengan pakaian yang suci dibedakan. Terutama yang masih punya anak kecil, masih punya bayi, itu ada saja peluang najis itu. Kalau langsung digabung, digiling di washer, mesin cuci, itu malah nggak bersih. Yang awalnya suci jadi najis, jadi dibedakan. Ini yang gilingan pertama yang suci tinggal dibilas, gilingan kedua yang najis ini yang perlu dibersihkan dulu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustaz, apakah ada hukum yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia karena sakit? Apakah dia harus
kuas itu kalau yang baik untuk melukis itu yang melukis air itu bentuk teksturnya lembut gitu. Jadi salah satunya itu bahannya dari bulu babi Ustaz. Ini karena itu salah satu yang bentuk yang lembut untuk melukiskan air itu emang enak dan istilahnya lebih dikuasai oleh cat air itu lebih baik dan bagus gitu. Karena memang di toko-toko itu kuasnya itu untuk cat minyak itu agak kasar. Kalau untuk cat air yang lembut itu yang bagus itu adalah dari bahan bulu babi. Ya, karena itu udah dari sebenarnya di toko-toko yang toko seni lukis. Jadi bagaimana hukumnya kalau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menentukan status benda najis atau tidak, kita butuh informasi yang cukup. Informasi yang cukup. Sesuatu yang kita tidak yakin najis atau tidak, itu belum bisa dipastikan najis, belum bisa. Jadi harus dikonfirmasi dulu apakah memang betul terbuat dari bulu babi atau tidak. Itu yang paling penting. Sebab di masa sekarang kita kadang-kadang tadi arus informasi yang begitu deras, tapi kadang-kadang tidak bisa dikonfirmasi. Jadi kalau memang sudah confirm ini terbuat dari bulu babi, najis. Tapi selagi baru katanya belum confirm begitu terbuat dari bulu babi, maka belum bisa dikatakan najis, belum bisa. Itu mirip kayak apa? Filter rokok itu ya. Banyak yang bilang apa filter rokok itu mengandung apa? Darah babi atau segala macam. Patokannya menurut saya apakah ada lembaga atau otoritas yang berwenang yang kemudian menentukan bahwa ini terbuat dari ini terbuat dari ini. Kalau sudah terkonfirmasi ini terbuat dari bulu babi, apa hukumnya? Kalau kering ketemu kering, hukum najis itu semua sama. Al-jaf bil jaf, kering ketemu kering, nggak ada najis, nggak ada. Tapi kalau dipakai melukis nggak mungkin kering, nggak mungkin. Karena dipakainya saja untuk melukis. Apa hukumnya? Maka nanti status lukisannya benda najis, itu saja. Boleh nggak benda najis dipajang? Ya benda najis pajang nggak apa-apa, tapi tadi ya jangan namanya. Kalau kita sentuh, kitanya basah, maka tangan kita najis. Jadi statusnya hanya akan apa? Akan menyebabkan bahwa bendanya menjadi najis, itu saja. Kalau bendanya najis, biarin. Kalau tangan kita yang kena najis, harus disucikan sebelum sholat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi dua hal ya. Pastikan dulu memang benar dari bulu babi, najis. Kalau sudah najis, gimana kita ngelukis? Ya lukis lanjutin saja. Tapi status kanvasnya nanti akan menjadi benda yang terkena najis. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Sudah, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cicilan apa? Anak kecil. Jadi misalnya istri kita bisa menyusui atau anak misalnya berbaring di atas perlak yang banyak karet, sekarang terkencing, tidak kering, tapi itu pas menyusui anak tiduran di atas perlak itu. Nah, saatnya itu kan berarti kencing ya Ustaz ya. Baik, kalau saatnya istrinya sholat, apakah baju itu harus diganti atau boleh diterima begitu? Oke. Patokannya sama. Kering ketemu kering itu najis nggak lekat, nggak nempel. Perlaknya kering ya, perlaknya kering. Baju istrinya juga kering. Tiduran di atas perlak. Kalau sama-sama kering, yakin sama-sama kering, najisnya nggak lekat, nggak nempel. Yang repot kalau kita nggak yakin. Perlaknya mungkin kering, tapi istrinya keringetan. Nah, ini kan, ini ada basahnya berarti ini ya. Atau tangan kita basah, itu perlak. Jadi patokannya adalah
Kalau yakin kering ketemu kering, najisnya betul, tapi kontak fisik tidak terjadi, karena nggak lekat. Kalau kering ketemu kering itu nggak lekat. Mohon maaf, misalnya begini, misalnya kan ada pemukiman dan non muslim juga, misalnya punya anjing, anjingnya masuk masjid, gimana Ustaz? Harus dipel ya? Dilihat saja, ada bekas basah atau tidak. Kalau kering ketemu kering, nggak ada najis, nggak ada. Tapi kalau salah satunya ada yang basah, baru najis. Maka tidur di atas perlak, kalau yakin perlaknya kering, bajunya kering, tidak ada yang basah sama sekali, nggak usah ganti baju, nggak apa-apa. Tapi kalau kita tidak yakin kering, maka sebaiknya bajunya diganti. Kalau kena badan juga badannya dibasuh dengan air. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau bau memang susah untuk dihilangkan. Bau susah dihilangkan. Kalau sampai baunya lekat, itu berarti ada yang basah. Kalau baunya dari perlak, itu wajar. Tapi kalau baunya dari baju kita yang nempel di perlak, itu berarti ada yang basah, salah satunya ada yang basah begitu kan. Tapi kalau bau itu memang unsur najis yang susah dihilangkan. Saya contoh sederhana. Bapak mohon maaf berak, cebok, tangannya nggak dikasih sabun, masih bau apa nggak kira-kira? Masih bau. Apakah tangan kita najis? Bukan. Itu bekas najis yang lekat di tangan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya pikir udah cukup ya. Insya Allah kita lanjut di minggu depan. Ya, masih panjang perjalanan kita. Ya, kita lanjut di minggu depan. Sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.